Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Ari Wisnu. Kali ini kita masih akan membahas kisah tentang Mahabharata, yang mana pada video ini saya akan membahas mengenai riwayat Raja Santanu. Raja Santanu merupakan kakek buyut dari Pandawa dan Kurawa. Bagaimana ceritanya? Kita mulai. Santanu merupakan putra dari Raja Pratipa dengan istrinya yang bernama Ratu Sunanda. Nama Santanu berasal dari kata Shanta yang artinya tenang. Santanu muda tumbuh menjadi pangeran yang tampan, gagah perkasa, pandai memainkan senjata, dan senang berburu di hutan. Suatu ketika, ayahnya akan turun dari tahta, namun kedua kakak Santanu yang bernama Dewapi dan Bahlika menolak untuk menjadi raja. Alasannya karena Dewapi menderita kusta sehingga dia ingin menjadi pertapa. Sedangkan Bahlika ternyata lebih senang mengembara. Bahlika memilih mengembara bersama pamannya ke India bagian barat. Oleh karena itu, Santanu menggantikan ayahnya menjadi raja. Suatu hari, Santanu berburu di tepi sungai Gangga, dan ia pun bertemu seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah Dewi Gangga, yang dikutuk oleh Dewa Brahma untuk turun ke dunia agar menikah dengan salah satu keturunan Kuru. Nah, Santanu ini merupakan salah satu keturunan dari Kuru. Mengenai siapakah Kuru sudah saya bahas di video part pertama, dan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Santanu terpikat dan terpesona oleh kecantikan Dewi Gangga, sehingga ia meminta Dewi Gangga untuk menjadi permaisurinya. Mendengar hal itu, Dewi Gangga pun menyanggupinya, namun dengan sebuah syarat, yaitu jika nanti mereka mempunyai anak, maka apapun yang dilakukan oleh Dewi Gangga terhadap anaknya, Santanu tidak boleh melarangnya. Jika Santanu melanggar syarat tersebut, maka Dewi Gangga akan pergi meninggalkannya. Setelah menikah, akhirnya Dewi Gangga hamil anak yang pertama, dan setelah anak tersebut lahir, kemudian segera ia bawa ke sungai Gangga dan menenggelamkannya hingga tewas. Santanu yang diam-diam mengikutinya mengetahui hal tersebut, namun ia tidak bisa melarang, karena ia terikat oleh perjanjian yang ia lakukan dengan Dewi Gangga dahulu. Hal tersebut terus berulang-ulang sampai anaknya yang ketujuh. Dan akhirnya tibalah lahir anak yang kedelapan. Akhirnya Raja Santanu pun merasa tidak tahan. Dan ia melarang Dewi Gangga menenggelamkan anak kedelapan tersebut. Dewi Gangga menjelaskan bahwa putra-putra yang ia lahirkan tersebut merupakan inkarnasi dari Astawasu atau 8 wasu. Tujuan ia menenggelamkan putranya itu agar jiwa mereka terbebas dan segera kembali ke surga, tempat kediaman para wasu. Kedelapan wasu tersebut pernah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Namun, mereka ketahuan dan akhirnya dikutuk oleh Resi Wasista untuk terlahir sebagai manusia. Salah satu dari kedelapan wasu tersebut bernama Prabata. Ia merupakan otak dari pencurian lembu sakti milik Resi Wasista. Karena ia pelaku utama dan ketujuh wasu lainnya hanya membantu, maka Prabata dilahirkan paling terakhir, dan Prabatalah yang menjalani hidup paling lama sebagai manusia. Setelah mendengar penjelasan Dewi Gangga tersebut, Raja Santanu pun merasa menyesal. Namun, itu semua sudah terlambat. Dewi Gangga segera pergi ke sungai Gangga dan lenyap bersama anaknya yang ke-8. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut di episode berikutnya dengan membahas tokoh dan kejadian lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Pun sapun, tabepun, rahayu.